Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidaklah pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Dan takwa dalam arti ialah takwa dalam beribadah, takwa dalam mencari rezeki, takwa dalam masjid, takwa dalam perjalanan atau perjalanan yang diridhai oleh Allah, takwa di dalam berumah tangga, takwa saat mencari ilmu, takwa saat mencari dunia, takwa dalam memperjuangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah kunci keselamatan kita selama di dunia untuk menuju ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang diselamatkan dari siksa api neraka jahanam adalah orang-orang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah-perintah Allah yang kita tidak sanggup menyempurnakannya, hanya larangan-larangan yang kita tidak sanggup menjauhinya. Namun kita memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hal ini dipertegaskan dalam ayatnya surah At-Taqabun ayat 16 yang artinya bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu.
Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mencintainya dan bersalawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini khotib ingin menyampaikan judul khutbahnya yaitu tips menjaga iman. Iman adalah pengakuan yang kuat dan mendalam dengan hati yang diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Jadi ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita meyakini betul tentang adanya Allah dan hari akhir, serta melakukan sebagaimana seharusnya manusia menjadi hambanya Allah. Akan tetapi orang yang tidak beriman, dia tidak peduli dengan tanggung jawabnya sebagai orang beriman. Di sisi lain, orang yang lemah imannya, dia tidak maksimal dalam mengaktualisasikan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak menyesal perbuatan dosa, beribadah tidak dengan hati, hatinya keras dan beku sehingga tak peduli, tidak berpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak sabaran dan sulit memaafkan, bahkan serakah. Bentuk usaha yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, memperbaiki ibadah sholat. Sholat adalah wahana komunikasi hamba dengan Tuhan dan kesempatan bagi hamba untuk banyak mengadu dan bercengkerama dengan Tuhannya. Jika manusia sebagai seorang hamba dapat membuat ibadah sholatnya untuk bisa berkomunikasi tentang banyak hal dengan Tuhan, maka ia akan menjadi hamba yang baik yang dapat menjalani hidup dengan baik pula. Di sisi lain, ternyata manusia terkadang juga tidak pandai menjadikan sholatnya menjadi wahana untuk berkomunikasi yang baik dengan Tuhannya, dengan berbagai gangguan dan godaan, dan mungkin juga konsentrasi atau kefokusannya. Untuk itu, pedulilah kiranya belajar dan mencari tahu agar kiranya bisa menjalani ibadah sholat dengan khusyuk dan benar mengingat sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, peduli kepada sesama muslim dan menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah Islamiyah dan memupuk rasa peduli kepada sesama muslim menjadi hal penting dalam rangka menjaga kedamaian dan kenyamanan persaudaraan. Sejatinya muslim satu dengan muslim lainnya ibarat satu tubuh. Bagian satu dengan bagian lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ketika manusia hidupnya nyaman dan damai serta penuh dengan kasih sayang, akan lebih mudah dan baik dalam beribadah, sehingga imannya lebih terjaga, bahkan lebih kuat lagi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut tidak bisa tidur dan panas, turut merasakan ikut sakitnya. Ketiga, memperbanyak menghisab dan mengkoreksi diri. Banyak manusia merasa bahwa dirinya telah banyak berbuat baik, bahkan berasa menjadi ahli surga, karena cenderung yang diingat adalah amal baik yang telah dilakukan, melupakan hal buruk yang telah dilakukan.
Oleh karenanya sangat perlu untuk sering melakukan hisab diri dan koreksi diri dengan baik dan maksimal agar lebih mengetahui seberapa besar kebaikan-kebaikan yang dilakukan atau dikurangi dengan keburukan yang sudah dilakukan sebelum mendapat sampai pada hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sering menghisap diri, maka akan lebih mengontrol terhadap perbuatan-perbuatan kita di masa datang jika kebaikan dan rahmat Allah yang kita inginkan. Sebagaimana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mempertegaskan di dalam firman-Nya surah Al-Hajj ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Keempat, bergaul dengan orang yang soleh. Manusia adalah makhluk sosial, karenanya manusia membutuhkan teman, dan semakin banyak teman, dia semakin baik dalam sosialisasinya. Teman yang baik akan mempengaruhi kebaikan teman lainnya. Begitu juga sebaliknya, agar kita menjadi baik khususnya dalam akhlak atau perilaku, maka kita harus mencari dan berteman dengan orang soleh agar mudah menjadi orang yang soleh. Jangan sebaliknya, banyak bergaul dengan orang yang sering mengajak kepada maksiat dan kemungkaran. Sebagaimana dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir, memperbanyak doa kebaikan iman kepada Allah. Doa merupakan harapan makhluk kepada Tuhan agar memperoleh seperti apa yang dicita-citakan. Kebaikan-kebaikan disampaikan agar terwujud yang diharapkan. Semakin sering doa disampaikan pada waktu dan tempat yang mustajabah menjadi penting. Karenanya perlulah mengetahui waktu-waktu dan tempat yang mustajabah. Doa yang disampaikan kepada Allah pasti Allah akan kabulkan. Soal kapan dan bagaimana pengabulannya itu menjadi haknya Allah. Jika belum terkabul, itu artinya belum waktunya yang pas bagi manusia untuk dikabulkan doanya oleh Allah. Sehingga manusia yang berdoa agar berdoa yang tepat di waktu dan tepat yang benar, serta diulang-ulang karena keseriusannya. Sepenggal doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Para jamaah sholat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita bersemangat untuk memperbaiki iman kita. Semoga Allah memudahkan dan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan maksimal dan total. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadli tatazallal khaira wal barakat wa bi taufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwas innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.